Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Jumai Family. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan beberapa tips agar anak itu cepat dan lancar bicara. Sebelumnya, kalau kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jumai Family. Sebagai bunda-bunda di luar sana, termasuk new mom, tentu tidak mau anaknya itu terlambat bicara ya, atau speech delay. Nah, maka dari itu aku di sini akan jelaskan nih beberapa tips agar anak itu cepat bicara dan bagaimana sih stimulasi yang kita berikan kepada anak kita agar mereka tidak terlambat bicara. Sebelumnya, untuk bunda-bunda di luar sana yang belum memahami apa sih stimulasi itu, stimulasi adalah rangsangan-rangsangan yang akan diberikan kepada anak kita oleh lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu termasuk dari orang tua, dari teman-teman, maupun dari lingkungan yang ada di sekitarnya, termasuk dari teman sebayanya, termasuk dari tetangga-tetangganya ya, seperti itu. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan 5 cara atau 5 tips agar anak itu tidak mengalami keterlambatan dalam bicara dan bisa berbicara dengan lancar. Untuk cara yang pertama atau tips yang pertama adalah kita para orang tua usahakan komunikasi, sering komunikasi dengan anak ya, karena dengan kita sering komunikasi, sering berbicara dengan anak, maka anak itu akan menangkap atau merespon, otaknya itu akan merespon dan menyimpannya di dalam memori otaknya. Dengan kita sering berkomunikasi dengan anak, kan ada tuh orang tua yang pendiam, anak kalau nangis itu dikasih gadget, dikasih iPad, diberi TV, dikasih nonton televisi, nonton kesukaan dia. Jadi anak itu kurang berkomunikasi dengan kita karena kita sibuk main gadget sendiri, dan anak juga asyik dengan iPad-nya, asyik dengan gadgetnya, sehingga hal tersebut akan berdampak anak keterlambatan bicara karena kurangnya komunikasi dari orang-orang sekitar seperti orang tuanya ya, terutama ibunya ya. Terus langkah yang kedua atau tips yang kedua, dengan kita sering komunikasi dengan anak, sering berbicara dengan anak, usahakan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak terlalu cepat. Karena kenapa? Anak di atas 1 tahun itu masih susah ya menirukan kata-kata kita. Misal kalau kita mengatakan atau menanyakan halo, hai gitu, usahakan kita menunggu jawaban dari anak kita. Nah, misal dia itu merespon hai, ahu gitu kan. Kalau di atas 1 tahun atau baru 12 bulan masih lancar mengucapkan satu kata, misal mama, misal ayah, misal halo gitu. Semisal kita mengucapkan banyak kata, biasanya itu hanya satu kata terakhir yang dia ucapkan atau dia tirukan. Misal kalau kita mengucapkan ada kupu-kupu warna merah, itu biasanya anak itu menirukan pupu merah gitu, hanya mengambil kata terakhir dari kata yang kita ucapkan. Nah, misal nih si Almahira ini kan sekarang sudah berusia 17 bulan nih. 17 bulan kosakatanya alhamdulillah sudah banyak, sudah variatif, karena aku sering ngajak dia berkomunikasi dan semaksimal mungkin aku ajak dia komunikasinya itu jelas dan tidak terlalu cepat. Misalnya kalau aku juga ngomongnya itu tipe-tipe orang yang ngomongnya cepat, biasanya Alma mau nih susu coklat, dia biasanya mengambil kata-kataku yang paling belakang, coklat, mau gitu. Nah, seperti itu ya bunda ya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu beri jeda kalau kalian sedang berbicara dengan anak kalian. Misal nih, kalau kalian sedang mengatakan anaknya atau sedang menanyakan sesuatu pada anaknya, anak ini misalnya aku menanyakan sesuatu pada si Almahira, Alma mau susu coklat. Nah, itu beri jeda biar dia itu menjawab pertanyaan kita terlebih dahulu. Kita jangan sela dengan kata-kata lain atau pertanyaan lain lagi. Nah, beri jeda untuk menjawab, dia menjawab dari pertanyaan kita tadi. Dengan kita memberi jeda kepada anak kita untuk menjawab, nah
itu juga akan memperbanyak kosakata yang dia miliki. Oke, seperti itu ya Bun. Nah, untuk langkah atau tips yang itu tadi bisa kita lakukan saat baby kita atau anak kita berusia 7-8 bulan ya. Saat dia udah mulai memiliki kosakata a, u, ma, pa gitu, hanya satu kosakata ya. Karena itu akan menstimulasi dia di umur-umur berikutnya. Nah, tips atau langkah yang selanjutnya saat kita berkomunikasi atau berbicara dengan anak kita, usahakan kita itu menatap matanya ya. Karena dengan eye contact atau berbicara langsung dengan menatap matanya itu akan merangsang fokusnya dia agar dia itu mengucapkan kata dengan benar dan jelas. Itu ya Bun, salah satunya. Nah, yang kelima atau tips yang terakhir, usahakan ya kita ngasih makan ke anak kita itu sesuai teksturnya itu sesuai dengan usianya. Misal nih kita mulai MPASI kan 6 bulan. Nah, itu kita sesuaikan teksturnya karena mulai MPASI atau awal MPASI itu teksturnya sangat lembut dan tidak hampir seperti bubur ya, bubur halus banget. Nah, itu sesuaikan teksturnya sesuai dengan usianya. Nah, kalau kita memberikan tekstur makanan tidak sesuai usianya, itu juga akan merangsang perkembangan otot-otot yang akan yang di sini nih. Karena dengan kita memberikan makanan teksturnya itu sesuai dengan usianya akan merangsang otot-otot mulutnya. Nah, otot mulutnya itu yang akan memperbanyak kosakata atau melatih dia agar dia itu lancar berbicara. Oke, itu tadi 5 tips dari aku ya, menurut pengalaman aku pribadi agar anak itu lancar berbicara dan cepat berbicara. Karena anakku sendiri si Almahira itu umur 14 bulan kosakatanya itu udah banyak banget. Karena sejak umur 7 bulan itu udah aku stimulasi agar dia itu lancar berbicara pada umur-umur berikutnya. Dan menurut aku yang paling penting, poin pentingnya itu kasih dia makan sesuai usianya ya, teksturnya dari 6 bulan, 1 tahun, 9 bulan, itu sesuaikan teksturnya menurut dokter anak ya Bun ya. Karena itu akan berpengaruh sekali untuk melatih otot-otot mulutnya untuk berbicara dengan lancar dan jelas. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.